exercise. Banyak tipe yang berbeda dari teknik assessment yang digunakan dalam assessment center, termasuk mental ability test, terus questionnaire kepribadian, teknik projektif, dan background interview. Tetapi metode assessment center yang tetap adalah simulation exercise. Terdapat bermacam-macam variasi dari simulation exercise. Beberapanya seperti written case analysis, oral presentation, leaderless group discussion, interview simulation, atau role play exercise, oral fact finding, assigned leader group task. Saya akan menjelaskan secara singkat simulasi-simulasi yang saya sebutkan tadi. Seperti di dalam written case analysis, partisipan diberikan materi untuk dibaca tentang isu organisasi dan diminta untuk menyiapkan set rekomendasi untuk manajemen yang lebih tinggi seperti bagaimana masalah tersebut ditangani. Sedangkan di dalam oral presentation, partisipan diminta untuk membuat pidato pendek tanpa persiapan tentang topik yang sederhana atau presentasi formal yang panjang tentang case study. Jika pada LGD, 4-8 partisipan diberikan beberapa isu untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Interview simulation atau role play exercise merupakan simulasi exercise di mana partisipan berbicara dengan orang lain atau lebih yang bermain peran sebagai bawahan, kolega, atau customer. Sedangkan di dalam oral fact finding, partisipan membaca informasi yang sedikit tentang sebuah isu, lalu ia diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi tambahan dengan bertanya langsung kepada narasumber. Setelah itu, partisipan diminta untuk membuat rekomendasi dan memberikan dasar pemikiran. Oral fact finding didesain untuk melatih analytical thinking, practical judgment, dan kesadaran sosial manager. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi tentang oral presentation, LGD, dan interview simulation atau yang disebut dengan role play exercise. Oral presentation, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa dalam oral presentation, partisipan diminta untuk membuat pidato pendek tanpa persiapan tentang topik yang sederhana atau presentasi formal yang panjang tentang case study. Presentasinya biasanya ditunjukkan kepada asesor yang kemudian akan bertanya yang bermaksud untuk menantang partisipan, di mana hal tersebut relevan dengan target pekerjaan. Asesor mungkin menempatkan partisipan di bawah tekanan dengan menantang kesimpulan partisipan dan menunjukkan keterbatasan dan kelemahan partisipan. Pada format lain, beberapa partisipan memberikan presentasi, lalu mendiskusikan rekomendasi mereka dan memilih solusi yang terbaik. Presentation exercise biasanya mudah untuk dibuat dan dilaksanakan. Partisipan dapat diminta untuk membahas topik apa saja yang akan diberikan oleh pelaksana. Exercise ini memberikan kesempatan yang baik untuk menilai atau mengembangkan aspek tertentu dari skill komunikasi oral. Dalam beberapa assessment center, partisipan diberikan alat-alat untuk membantunya dalam presentasi, seperti flip chart, spidol, OHP, apa yang disebut dengan overhead projector, LCD projector, komputer, dan lainnya. Jika tugas untuk presentasi diberikan sebelum assessment center dilakukan, partisipan mungkin diharapkan untuk menyiapkan alat-alat presentasi yang lebih formal. Lalu, asesor dapat melihat bagaimana partisipan menggunakan alat tersebut untuk menambah keefektifan dari komunikasi mereka. Oral presentation digunakan dalam 50% center di Amerika dan negara lain, kecuali di negara berbahasa Jerman, yang presentasi digunakan bersekitar 90%. Selanjutnya, saya akan membahas tentang LGD. Dalam LGD ini, 4-8 peserta diberikan beberapa masalah untuk menyelesaikan dalam periode waktu. Mereka diminta untuk mendiskusikan masalah-masalah
dan menyediakan rekomendasi tertulis yang telah disahkan oleh semua peserta. Misalnya, mungkin masalah melibatkan suatu rekomendasi tentang bagaimana untuk menangani masalah-masalah pribadi yang telah muncul dalam organisasi. Dalam suatu bentuk pelatihan, diskusi kelompok, tidak ada peran yang ditetapkan, dan semua orang bekerja sama dalam membahas solusi terbaik untuk organisasi secara keseluruhan. Strategi ini terutama efektif untuk menilai dan mengembangkan kerjasama serta keterampilan kepemimpinan yang muncul, seperti kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang baik dan memadu proses diskusi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang interview simulation atau role play exercise. Suatu bentuk tes situasional yang menstimulasikan aspek-aspek interpersonal, relationship, atau komunikasi yang dituntut oleh suatu kerjaan. Dalam kegiatan ini, peserta akan diberikan suatu peran tertentu hingga merespon terhadap masalah yang dihadapi sesuai dengan tuntutan skenario yang dibuat. Dari role-play ini, setiap ases dapat menampakkan perilaku yang dapat diobservasi dan dicatat oleh asesor untuk kemudian diterjemahkan ke dalam kompetensi yang sesuai. Dalam simulasi ini dapat diungkap kemampuan komunikasi sistematik berpikir. Kandidat harus menghadapi pemeran laku, misalnya pelanggan yang marah, karyawan yang rendah kinerjanya, terus ada mempengaruhi tenaga pejuang, negosiasi dengan vendor, atau wakil serikat pekerja, dan sebagainya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan dan kelebihan dari interview simulation. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungannya. Latihan ini relatif singkat, membutuhkan 15 menit untuk mempersiapkan dan hanya 8-10 menit untuk mengeksekusi. Dan kekurangannya adalah menambahkan beban asesor karena juga harus berperan dalam simulasi ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.